Ada satu kayak batang akar, akhirnya pegangan itu tuh, pegangan ngelangkah. Pas giliran ngelangkah kakinya naik, badan begini, baru ngeliat Bang. Ternyata yang dimarah-marahin emang bener. Yang dipegang itu tuh sebenarnya bukan badan pohon. Apa tuh yang badan pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Siapa yang tak kenal dengan Gunung Kencana? Salah satu gunung cantik yang berada di Jawa Barat ini memang terkenal akan keindahannya. Namun di balik sebuah keindahannya tersimpan juga nih sejuta misteri di dalamnya, baik itu di kalangan para pendaki ataupun masyarakat sekitar. Nah, narasumber gue pada malam kali ini mempunyai cerita horor nih ketika melakukan pendakiannya ke Gunung Kencana. Sempat juga nih terekam oleh kamera atau foto sosok pocong yang berada di belakang pohon. Untuk lebih jelasnya langsung aja nih kita sapa-sapa narasumber kita pada malam kali ini. Oke, selamat malam Kak Vida. Selamat malam. Apa kabar Kak Vida? Baik Bang. Sehat ya Kak Vida? Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Dari mana nih Kak Vida? Dari Cinere. Cinere, Gandul? Ya, Gandul. Oke, Jakarta Selatan masuknya Cinere ya? Jawa Barat. Depok. Oh, udah masuk Depok ya? Iya. Udah masuk Depok. Kayak ini kan pendakian di Gunung Kencana. Kalau boleh tahu ini di tahun berapa nih Kak? Di tahun 2017 Bang. 2017. Ya. Beranggotakan berapa orang tuh pada saat itu? 6 orang. 6 orang. Ya. Sempat ngalamin kejadian apa aja Kak sedikitnya nih? Wah, menyeramkan sih Bang. Oke, menyeramkannya dalam artian kayak gimana? Kita selama pendakian tuh diikutin sebenarnya, tapi secara nggak sadar. Iya. Jadi memang ternyata si Gunung Kencana itu emang masih asri banget dan jarang banget yang kesana. Dan masih sepi gitu. Dan tadi juga sempat gua ngeliat fotonya tuh Kak ya? Iya. Sosok pocong ya? Katanya sih pocong. Katanya ada pocong, dua, ya? pocong sama kuntilanak, tapi nggak tahu sih. Oke, nanti bisa dikirim aja ya biar Boleh. teman-teman semua bisa menilai ini pocong apa kuntilanak. Ya, pasti zoom gitu. Lah iya, ada ininya. Ada kayak Pitanya. ikatan tali gitu ya. Iya, Oke nih Kak, ini untuk lebih jelas nanti bakalan diceritain aja langsung ya. Siap. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi pada tahun 2017, tepatnya di bulan November, itu aku ke Gunung Kencana bersama 6 orang teman. Ini bukan open trip ya? Bukan, pendakian viewer biasa sendiri. ya? Dan kebetulan perempuan sendiri Bang. Jadi berenam, awalnya tuh niatnya mau ke Gunung Gede Pangrango. Tapi hujan terus kan waktu itu, jadi kita lebih milih ke Gunung Kencana aja yang deket dan emang belum pernah ke sana. Itu baru tahu ada Gunung Kencana di situ pun juga dari sekitaran penduduk sekitar gitu. Oh, dari warga sekitar ya? Iya, dia bilang ngapain ke Gunung Gede Pangrango jauh-jauh, di sini ada gunung kok gitu. Nah kita tanya gunung apa? Gunung Kencana. Baru tahu gitu. Bukan Kencana. Kencana? Bukan. Kencana ya? Bukan ya? Bencana Oh, itu. Nah, terus udah gitu, waktu itu dari Bogor, pulang kerja, Jumat malam lah. Akhirnya kita bermalam dulu di rumah temen di daerah Cisarua. Kita bermalam dulu, dan ini rumahnya juga serem Bang. Sebenarnya sih secara nggak langsung mungkin kita udah dikasih tahu untuk nggak naik ya, mungkin. Karena di rumah itu, rumahnya tuh dia ada di pertengahan komplek pervilaan. Rata-rata tuh vilanya banyak yang kosong. Dia punya perkebunan gitu. Dan belakangnya itu memang ada sebuah pendopo dan kebun-kebun kosong gitu loh Bang. Jadi waktu lagi bermalam di situ, sempet diganggu juga sama yang ada di sekitar situ. Sampai akhirnya kita nggak bisa tidur sampai jam 4. Terus pas tidur pun sebenarnya udah kayak direp-repin gitu loh Bang. Aku sama temen aku gitu kan. Terus habis itu udah badan sakit semua gitu.
Itu makanya kita kesiangan, baru bangun itu sekitar jam 8. Nah, pas mau berangkat itu, jam 10-an itu hujan gede banget. Baru jalan itu sekitar siang, menjelang zuhur. Kebetulan kan dari situ kan ke Gunung Kencana ini, treknya kan agak nggak lama ya. Palingan sekitar 15 menit, 20 menit lah naik motor gitu. Nah, pendakian pertama itu dimulai dari Telaga Warna. Jalur Telaga Warna. Di tahun 2012, 2017. 2017 Gunung Kencana ini udah resmi dibuka apa belum kan tuh? Nggak tahu kalau Nggak itu. tahu. Tapi udah ada base camp ya? Udah ada base camp ya? Iya. Oh, oke. Berarti resmi ya? Resmi kayaknya. Laporan dulu gitu? Laporan dulu, iya. Okay. Nah, terus kita lewat dari Telaga Warna itu kan harus ngelewatin si pohon teh itu ya, kebun teh. Kebun teh. Di sana kita bayar 2 kali. 2 kali bayar? 2 kali bayar, karena di pos yang pertama sebelum masuk ke jalur teh, sama di base camp bayarnya. Nah, terus naik motor nih. Awalnya kita agak terpisah, karena yang 2 orang itu, 1 motor 2 orang itu kena macet, kena jalur penutupan. Jadinya 2 motor, satunya lagi sama aku, itu udah naik ke atas. Nah, pas lagi jalan gitu, hujan, berhenti lagi. Terus walaupun hujannya intensitasnya nggak terlalu deras ya, tapi lumayan licin karena treknya itu kan bebatuan, treknya si kebun teh itu. Akhirnya kita berhenti dulu, neduh, terus kita lanjut lagi. Nah, mungkin kalau misalkan, ini buat pelajaran juga ya Bang, kalau misalkan kita lewat jalur teh yang bebatuan gitu, motor tuh harus sehat. Karena di situ juga temen mengalami insiden kalau motornya itu kampas remnya tuh kayak berasap dan bau. Oh iya, karena mungkin kepanasan. Kepanasan, nanjak terus kan. Jadi akhirnya kita sempet kayak terdampar gitu, nungguin bantuan 1 jam 2 jam tuh nggak ada bantuan. Akhirnya tuh temen turun lagi untuk nitipin motor itu di base camp bawah, di loket tiket yang bawah, yang dekat Telaga Warna itu. Akhirnya dia jalan kaki berdua sama temen yang telat tadi loh, gitu. Yang satunya naik tuh. Terus udah akhirnya mereka berdua jalan kaki, kita lanjut naik gitu. Pas lanjut naik itu ternyata tuh si Kencana ini gunungnya tuh ngumpet Bang di belakang suatu desa. Kalingan bukit-bukit gitu ya? Kalingan bukit-bukit. Namanya desanya Desa Cikoneng. Patokannya itu sekolahan SD. Jadi kalau udah dari sekolahan di tengah-tengah, itu kita ambil ke kanan. Itu masih nanjak lagi, mungkin sekitar 1 jaman lagi kali dari situ. Itu ke atas bawa motor berarti, Kak? Bawa motor. Kalau jalan gempor Bang, jauh banget. Terus udah gitu, dari si Desa Cikoneng itu aja ke si Gunung Kencana itu treknya berat karena batu-batuan, terus turunan tajam, tanjakannya juga terjal banget. Jadi kadang kita turun loh, yang bonceng tuh turun dulu gitu, terus naik, kita jalan kaki dulu, harus kayak gitu. Berapa kali juga nyelip juga sih motornya. Nah udah akhirnya kita sebelum si base camp itu nungguin nih temen yang di bawah, belum, karena dia jalan kaki kan lama kan, kok belum datang gitu kan. Sedangkan langit tuh udah agak sore dan udah agak mendung. Akhirnya kita memutuskan untuk duluan ke base camp. Di situ sinyal udah nggak ada tuh Bang. Oke, berarti udah masuk jalur pendakian ya? Iya. Jadi sebelum si base camp itu kita masih ketemu sama 1 desa lagi. Lupa Bang nama desanya. Oh, bukan Desa Cikoneng? Bukan, tapi ada lagi. Setelah Cikoneng ada lagi? Ada lagi, tapi ini desanya lebih kecil. Jadi cuma ada beberapa rumah aja gitu. Sama 1 musola. Jadi kalau teman-teman pada mau mendaki si Kencana ini, sebelum si tiket loketnya ini, kita biasanya meeting point-nya di musola itu sama di warung itu gitu. Jadi kita bersih-bersih dulu, istirahat segala macam, isi perut segala macam, sambil nungguin temen yang di bawah itu. Cuma karena udah mau jam 5 sore tuh, keadaan udah hujan, akhirnya kita memutuskan untuk menunggunya di base camp, di loket.
Akhirnya kita jam 5 tuh mau setengah 6 itu udah mulai nih jalan ke base camp, gerimis-gerimis tuh. Nerabas jalannya, nerabas si perkebunan teh itu. Kecil banget jalanannya. Terus kita ke sana, sampailah di si base camp itu. Base campnya tuh kalau mau aku gambarin ya, itu cuma bangunan, terus toilet di belakang. Di belakangnya si base camp itu ada lahan, ya lumayan luas lah. Biasanya itu buat orang-orang yang kalau misalkan mau naik Gunung Kencana cuma tektok, tapi ngecampnya di situ. Oh Gitu. iya. Dan ada sumur tua. Di sebelah mananya juga? Di deket si toilet ini tapi agak ke belakang lagi gitu. Tapi di deket si pelataran tempat ngecamp itu. Awalnya sih tadi nggak tahu kalau di situ ada sumur tua gitu. Tapi pas besoknya pas turun baru ngeliat itu ada sumur gitu. Udah lumutan gitu. Masih Bang. pakai timba gini? Nggak ada. Jadi emang kayak udah nggak difungsiin lagi. Balik Tapi sumur mati gitu mati, iya. Nah terus sampailah nih di base camp ya. Maghrib. Di base camp maghrib. Biasalah kita ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol. Nah si base campnya ini nggak ada penerangan ya Bang. Jadi cuma ada satu lampu yang ada di tengah-tengah dan lampunya itu warna kuning. Cuma lampu ceplek gitu doang. Iya. Selebihnya ya kita cuma pakai senter handphone aja sama senter headlamp aja gitu. Jadi si base campnya itu ada kali 2 kamar. Jadi yang satu kamar itu ada pintunya, cuma nggak ada pintunya ya, kayak ngelos gitu. Yang sebelahnya lagi tuh kayak ruang tamu tapi ngelos ke belakang gitu. Baru yang di samping kamarnya itu tempat buat loket pembayaran. Nah kita duduklah di ruangan itu sambil menghangatkan badan karena posisinya di luar juga kayak hujan angin gitu, nggak berhenti-berhenti. Tapi teman udah sampai? Belum. Oh, belum. Belum sampai. Akhirnya kita di situ sambil nungguin, sambil makan segala macem, cerita-cerita lah gitu kan. Nah, di base camp ini ada cerita yang menarik tuh. Jadi ada di pojokan itu kayak lemari. Lemarinya tuh dari kayu. Nggak tahu itu kayu apa, tapi kayak itu lemari zaman dulu banget. Karena kelihatan banget kayunya, kelihatan bentuknya tua, tapi kayunya tuh masih awet banget gitu. Masih kayu bagus lah gitu kan. Kayak jati mungkin. Mungkin. Nah itu si lemari itu ditaruhnya di pojokan antara siku tembok gitu loh Bang. Nah itu nggak tahu kenapa di antara si siku lemari itu kan, jadi lemari kalau ditaruhin di tembok itu kan nggak terlalu mepet nih. Jadi di sini ada kayak celah gitu. Itu selalu keluar Bang, anak kecil. Anak kecil, iya. Anak kecil tapi mukanya nggak kenapa-napa ya Bang. Mukanya biasa aja gitu. Cuma kalau didekatin ada kayak darah-darahnya di sini nih, sama di sini. Dia tuh selalu manggil, Om main yuk. Tapi nggak pernah manggil tante, kakak atau apa ya. Selalu manggilnya Om. Om main yuk, Om main yuk. Dan itu pertama kali yang tahu tuh temen. Gara-garanya kan jadi waktu itu kan pendaki tuh cuma ada 2 kelompok. Kelompok aku sama kelompok yang satunya lagi. Tapi nggak tahu yang kelompok satunya lagi itu udah selesai mendaki atau baru mau mendaki juga. Tapi ada di base camp itu gitu. Dia lagi pada istirahat, aku juga lagi pada istirahat sambil main ludo. Terus nah itu pas lagi main ludo gitu, temen tuh kayak ngeliat gitu. Jadi pertamanya tuh kayak, iya ntar gitu. Nah, lu ngomong sama siapa? Itu tadi ada anak kecil gitu. Hah, anak kecil mana gitu kan. Nah itu pertama tuh dia yang lihat. Nah pas dia penasaran, dia kan orangnya kan agak kepo gitu kan. Pas dia ngeliat gitu, loh anak kecil kok mainnya di dekat lemari itu mulu gitu. Terus akhirnya disamperin tuh sama dia. Pas disamperin gitu dia agak ngibrit gitu, balik lagi. Bilang, kenapa? Ada anak kecil, sosoknya tuh kayak laki-laki. Pakai baju belang-belang, kaos. Tapi kaosnya agak kedombrongan gitu. Terus pakai celana pendek, nggak pakai sendal, tapi kakinya tuh kayak kotor sama lumpur. Jadi kayak cemong-cemong gitu. Nah terus tangannya tuh di sini tuh kayak ada nggak tahu sobekan, nggak tahu luka, tapi kayak ada beset gitu. Nah sininya kayak ada darah kering gitu loh Bang. Sama sini nih matanya ini hitam tapi bukan hitam. Jadi gimana ya? Kayak
yang bekas ditonjok yang hitam ada merah-merahnya kayak itu loh. bengap gitu ya? Kayak memar. Oh, Kayak gitu. Awalnya tuh dia kira tuh itu adalah anak kecil biasa. Iya. Karena kan anaknya dari orang jauh base camp nih. kali ya. Dari jauh kelihatannya biasa aja gitu. Pas dia kepo untuk ngedeketin si lemari itu, dia ngibrit. Karena baru paham kayak Iya. yang dia lihat mungkin bukan manusia gitu kan. Ya udah, itu di antara hujan itu pun juga suara-suara yang di luar tuh kayak sayup-sayup gitu loh, Bang. Nah, kadang-kadang tuh ada apa sih namanya? Angin masuk tapi tuh bukan angin, bukan sembarang angin gitu loh. Jadi angin-angin yang bikin merinding. Terus sesekali tuh kita tuh ganti-gantian buat nengok gitu loh. Jadi kayak ada suara yang masuk, kayak ada orang mau masuk, tapi nggak ada orangnya gitu. Jadi gimana ya, kalau misalkan kita lagi ngobrol nih Bang, tiba-tiba kita ngerasa kayak ada orang mau masuk, kan kita pasti nengok dong. Pasti nengok lagi gitu. Tapi sebenarnya nggak ada siapa-siapa gitu. Terus tahu-tahu merinding kayak gitu. Nah pas jam 10:30 malam, akhirnya kita putuskan untuk kita duluan nanjak ke atas. Karena yang 2 orang ini nggak tahu nih keberadaannya, belum sampai. Karena emang posisinya naik motor aja tuh lama banget Bang, apalagi jalan kaki gitu Kenapa kan. nggak inisiatif buat jemput temennya itu 2? Hujan Bang, kan hujan terus. Nah akhirnya ya udah kan kita nunggu di situ 10:30 tuh kita memutuskan udahlah kita duluan aja gitu kan, biar nanti yang 2 orangnya itu nyusul gitu kan. Aku tuh sama temen nulis surat kayak tulisan gitu di base camp. Kayak pesan gitu ya? Pesan, dan aku nitip juga sih ke kelompok yang satunya lagi. Maksudnya kalau misalkan ada 2 orang datang ke sini bilang aja udah jalan ke atas gitu. Karena emang sinyal tuh udah nggak ada gitu. Akhirnya ya udah siap-siap, packing ulang. Itu hujan masih deres tuh Bang. Tapi udah nggak banyak petir dan udah nggak banyak angin, cuma deres aja. Pas lagi mau nanjak, kepengen buang air kecil. Padahal selama yang dari tadi sore sampai malam itu nggak pengen buang air kecil sama sekali. Pas kita mau nanjak baru pengen buang air kecil. Kebetulan kamar mandinya itu ada di belakang. Ya udah akhirnya jalan ke belakang tuh, ditemenin sama satu temen itu. Jalan ke belakang, itu kamar mandinya cuma ditutup kayak apa ya, akrilik apa seng gitu loh. Yang pintunya gitu doang. Cuma digeser gitu. Iya, karena emang cuma ditempel begini aja gitu kan. Dan itu kamar mandinya udah kayak kamar mandi tua gitu Bang. Belakangnya tuh kebun. Terus depannya tuh yang buat tempat ngecamp itu. Ya buang air kecil lah di situ. Buang air kecil, udah selesai cuci muka. Pas mau keluar, itu aku ngeliat pintunya itu bukan pintu yang sebelumnya aku lihat. Jadi pas giliran balik badan nih, set gitu kan, mau buka pintu. Itu yang aku pegang pintunya itu berbulu. Dia berbulu Kak? Awalnya kan pintu cuma kayak seng gitu ya? kan. Jadi kan dia agak diangkat terus digeser gitu kan. Ini pas giliran mau ngangkat gitu, tek. Kok ini lembek gitu. Kok ada bulu-bulunya kayak megang boneka nggak gitu loh Bang. Boneka-boneka teddy bear gitu. Terus sempat kaget gitu kan kayak ngelepas gini. Astagfirullahaladzim apaan tuh gitu kan. Karena kan emang nggak ada penerangannya juga kan di situ. Terus sempat ngambil handphone, ngenyorot gitu. Pas disorot itu ya seng. Terus yang kayak aduh udah halusinasi nih gue, nggak boleh mikir mikirnya kan gitu kan, biar nggak takut maksudnya. Terus udah akhirnya pas mau geser lagi, handphone udah dimasukin, berbulu lagi. Terus aku tuh sempet manggil temen sih yang di depan kan, aku manggil, bang tolongin. Kenapa sih lu Fit? Ini pintunya susah dibuka, kok pintunya buluan dah, aku bilang gitu. Ini tuh mikirnya tuh masih positif tuh waktu itu, kayak ini tuh lumut atau apa gitu. Penasaran tuh kan. Akhirnya dibuka tuh sama dia. Lu jangan banyakkan halu deh, orang ini seng kok, dia bilang gitu kan. Oh ya udah keluar tuh. Pas mau ninggalin itu kamar mandi, kepo Bang. Itu apa sih itu yang dipegang gitu. Balik lagi. Bang, bentar deh Bang, pinjam handphone Bang, gitu kan. Nyenterin tuh maksudnya. Kenapa? Nggak, tadi gue megang pintu ini tuh
kayak bulu. Gue tuh kayak megang badannya binatang gitu. Yang ada bulunya terus dipegang tuh kayak binyek-binyek gitu kan. Pas dicek gitu, sekitaran si seng itu kagak ada lumut, Bang. Jadi emang bener-bener cuma kayu sama seng gitu. Dilihat-lihat kagak ada lumut sama sekali. Palingnya cuma seng kena air basah gitu doang. Gitu tuh sempet kayak, ya udah aneh nih pikiran nih, udah kemana-mana nih. Mikirnya kan gitu kan. Akhirnya lanjut, mau briefing sebentar. Pas kita lagi briefing itu, kan gue kalau kemana-mana itu kan selalu, ngerekam ya. Pakai kamera gitu, kamera kecil. Pas lagi nge-briefing itu, baca doa, tiba-tiba ada yang jawab amin dong. Padahal kan mana ada yang tahu kita doa apa. Karena kan doa kita kan ya diem gitu kan. Terus sempet tuh yang kayak, aku ngerasa kayak gini, anjir, Al-Fatihah aku diaminin. Jadi kan baca Al-Fatihah gitu, tiba-tiba amin. Gitu. Suaranya tuh kayak berat gitu loh, tapi singkat banget. Tapi bukan rombongan lu kayak yang baca amin itu? Bukan? Jadi, ini kan kita kan bentuk lingkaran nih. Iya. Bentuk lingkaran, suaranya tuh ada di sebelah aku gitu. Jadi ini cowok, ini aku nih, berempat. Ini di sebelah aku Kosong ini. berarti ya? Kosong. Gitu, jadi suaranya tuh di sini dan suaranya tuh berat. Karena kalau suara yang lain tuh nggak kayak gitu. Amin, gitu. Tuh cepet banget, sampai siapa yang jawab amin gitu kan. Terus sempet sebelum berangkat itu, sempet diskus tuh kayak, ngomong, Bang, emang lu tahu gue doa apa? Kok lu jawab amin sih begitu? Mana gue tahu lu jawab apa? Lu kan gak punya agama. Gitu-gitulah bercanda-bercanda gitu kan. Iya. Nggak, tadi ada yang jawab amin, Bang, begitu. Dia kali gitu-gitu. Terus yang udahlah nggak usah dipikirin lah begitu kan. Mungkin tadi ada yang jawab amin kali, emang ikutan doa aja begitu. Oh ya udah, jalan tuh akhirnya. Habis doa kita persiapan kayak pakai jas hujan segala macam karena kan emang masih hujan juga kan. Akhirnya kita ke sana tuh. Ada sih di tempat tenda itu ada satu tenda, tapi nggak ada orangnya. Nggak tahu orangnya udah ke atas, nggak tahu orangnya siapa, nggak tahu. Tapi ada di tenda situ. Jalan nih ceritanya. Si gunungnya ini kan dia punya tanjakan tuh yang lagi viral, namanya tanjakan Sambalado. Oh iya. Sambalado, nah, tanjakannya itu kan kayu semua tuh. Nah, itu kan licin banget kan, dan itu curam banget tanjakannya. Zaman dulu tuh tanjakan itu masih jelek banget, Bang. Nggak kayak sekarang. Nggak kayak sekarang. Dan masih, bahaya banget lah gitu. Karena pegangannya juga nggak sekomplit sekarang gitu kan. Jadi sebelum si gapura tanjakan itu, kan ada si tenda ini kan. Kan biasa tuh kalau nanjak malam kan headlamp, senter kan kemana-mana ya. Pas itu nggak sengaja tuh, ke si tenda itu. Ada yang lagi duduk di tenda itu, di dalam. Perempuan sih, kalau dari siluetnya ya, kayak perempuan. Dia lagi duduk, tapi duduk bersila, tapi tuh nggak tahu ya makan apa, tapi cuma ngeliat tangan begini, tapi gini-gini. Gitu. Terus sempet yang kayak, itu ada orangnya kok, gitu kan. Terus kata temen, kagak itu kosong tahu, orang dari mana, dia bilang kayak gitu. Kalau misalkan ada orangnya mah nggak mungkin dia nggak pakai lampu tenda, begitu kan. Benar. Dan itu jadi kayak obrolan yang kayak bercanda-bercandaan. Lagi enak-enak kali di tenda gitu kan. Enggak kok, orang gua ngeliat di sendirian gitu. Karena bener-bener si senter diginiin, itu tuh cuma ngeliat siluet perempuan doang gitu. Nggak ada yang tas atau apa tuh nggak ada, cuma kayak siluet gitu doang. Nah akhirnya sama temen tuh karena penasaran kan, disenterin lagi. Kagak ada, Bang. Tuh kosong, dia bilang gitu. Kagak ada orangnya, dia bilang gitu kan. Ya udah akhirnya jalan lagi deh tuh. Itu udah jam 11 malam, hampir setengah 12. Jalan lagi, lewatin si Sambalado itu, kan licin ya. Banyak lumut-lumutnya juga. Terus ada beberapa, si kayunya itu pun yang udah hancur gitu kan. Jadi kadang kita pegangan si kayu pegangan, atau megang batu-batu yang ada di sekitar sama pohon-pohon. Nah,
pas lagi ngelewatin satu tangga, misalkan ada beberapa tangga di tangga yang pertama, terus ini ada lagi nih tangga kedua. Nah, pas ngelewatin beberapa tangga itu, ada satu pohon gede banget, Bang. Satu pohon gede, terus pegangan, kan satu-satu tuh. Itu tuh agak nanjaknya itu, kakinya tuh ngelangkahnya agak lebih besar gitu. Agak lebih jaraknya ada lebar. jarak ya? Dan itu posisinya si tanahnya itu tuh licin banget. Nah, akhirnya kan mau nggak mau kita meluk si pohon, pegangan si pohon. Udah nih, kan yang belakang satu, aku tengah, terus yang depan gitu kan. Depan 2 tuh. Nah udah, pas lagi yang depan 2 udah nanjak, giliran nih. Pas mau ngelangkahin kaki, pegangan dong sama pohon. Teman yang di belakang ngomong, Fit, lu salah pegangan, jangan megang itu. Dia bilang gitu kan. Ya sempat lepas dong, apaan sih? Itu yang lu pegang bukan itu. Ya anjir, serem banget lagi dia ngomong gitu. Tapi dia begini, nunduk gitu kan. Terus dia bilang, apaan sih bang? Ya, lu ya bukan pegangan itu, bilang gitu. Udah jangan dipegang. Dia tuh kayak emosi gitu kan. Apaan? Gitu. Orang gua megangan pohon kok. Enggak, yang lu pegang tuh bukan itu, dia bilang gitu kan. Terus yang kayak bingung kan jadinya, ke pohon. Kenapa gua nggak boleh pegangan? Gitu kan. Jadi tuh di situ sempat berdebat gitulah pokoknya. Terus yang depan itu, apaan sih, buruan, dia bilang gitu kan. Karena kan posisinya udah agak tinggi gini, terus agak landai. Mereka di sini, aku tuh masih di tengah-tengah gitu, dan yang satunya di bawah. Udah Fit, buruan, cari pohon, pegangan, terjatuh lu, dia bilang gitu kan. Terus aku tuh yang kayak, kan gue udah pegangan pohon, tapi lu marah-marah, gimana dah gue gitu kan. Jadi agak kesel tuh di situ tuh. Akhirnya ada satu kayak batang akar, akhirnya pegangan itu tuh, pegangan ngelangkah. Pas giliran ngelangkah kakinya naik, badan begini, baru ngeliat bang. Ternyata yang dia marah-marahin emang bener. Yang dipegang itu tuh sebenarnya bukan badan pohon. Apa tuh kayaknya? Badan pocong. Soalnya apa ya bang? Bentukannya tuh gimana ya? Bener sih kayak pohon gitu kan bentukannya. Tapi yang kenapa bisa bilang pocong? Karena kainnya itu. Kain yang usang gitu loh bang. Iya. Yang campur tanah-tanah gitu. Jadi pas giliran begini gitu kan, itu bener-bener di depan. Jadi ini pohon, aku di sini, itu pandangan segini doang. Dan itu ngelihat emang sampai ngelihat begini set. Jadi cuma setengah, yang aku lihat setengah. Jadi kayak pohon ketutupan terus setengah gini. Jadi yang dilihat ininya doang sama bawahnya set ya. Wah pantes dia marah-marah. Lah bener. Tapi nggak sempat ngeliat mukanya kan? Enggak. Untungnya alhamdulillah nggak ngeliat muka bang. Coba bayangin aja kalau ngeliat muka. Nggak per jantung loh. Pas lagi waktu naik langsung ngeliat gitu. Wah. Takut bang itu. Lemes. Itu kaki tuh bener-bener lemes bang. Karena bener loh kalau kata orang kalau mungkin kalau ngeliat kayak gituan ya nggak bisa sampai kita baca doa pun juga nggak bisa. Iya. Emang bener-bener kayak nge-freeze gitu bang. Karena saking takutnya ya. Iya. Kaget gitu loh. Iya. Aku tuh yang langsung duk. Ya Allah. Ya Allah. Tapi di sini cuma ya Allah doang. Ya Allah gitu. Kaki kagak bisa kemana-mana. Nggak sempat baca ayat kursi gak? Nggak kepikiran bang. Yang keluar dari mulut tuh cuma ya Allah gitu doang. Dah udah gitu yang teman di bawah nih dia masih nunduk begini. Terus yang di bawah tuh masih ngoceh kan. Ya. Gue bilangin juga apa, bandel banget lu, jangan pegangan itu. Aku tuh yang nge-freeze gitu yang cuma Bang, ayo bang, buruan. Jadi bener-bener kaku bang, merinding lagi. Dia bener-bener kaku bang. Jadi yang kayak, bang, buruan. Ini kepala tuh cuma nengok begini doang, mata cuma begini, bang, buruan. Gitu. Udah tuh. Akhirnya yang di atas itu ngomong kan, Fit, aman. Cuma gitu doang. Padahal dia kagak tahu kita lagi. Berarti yang atas itu nggak ngeliat ya? Nggak ngeliat kayaknya. Kayaknya sih nggak. Iya. Soalnya mereka lagi pada nyebat juga kan, terus malah lagi ngobrol juga, cuma aman Fit. Bapak nangis bang itu, ya Allah. Baru ngeliat bener-bener gitu. Dan itu ya bang, jarak segitu, bau. Bau kak? Bau. Baunya kayak bau apa ya? Aduh, baunya tuh ya, abang pernah ke Bantar Gebang nggak?
Gak pernah. Kayak bau truknya sampah itu, tapi campur anyir. Wah, mual bang itu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah itu akhirnya temen yang di bawah tuh nanjak tuh, tapi tetap dia nunduk aja gitu kan. Nah, aku masih nge-freeze tuh di situ. Itu udah kayak pengen nangis, nungguin dia. Terus yang atas, ayo buruan. Iya bentar, gue nungguin si abang ini, gue bilang gitu kan. Terus udah dia nyampe lah, udah nanjak. Dia cuma masih ngoceh tuh. Gue bilangin juga apa, udah jangan nengok-nengok ke situ, dia bilang gitu. Iya, maaf, tolongin. Bener-bener kagak bisa gerak, Bang. Sama sekali nggak bisa. Masih ada makhluk itu. Pocongnya masih ada di situ. Kayaknya udah nggak ada. Waktu temen lu naik atas itu. Kayaknya udah nggak ada. Cuma ya mata juga kayak apa ya, kayak berembun gitu. Cuma tuh kayak takutnya tuh masih gede banget, berasa banget. Akhirnya bang tolongin, maksudnya tolongin pindahin aku gitu dari situ kan. Akhirnya digandeng tuh sama dia, ayo cepetan gitu kan, jangan lama-lama di sini. Iya, naiklah ke tempat si 2 orang itu. Terus dia yang 2 orang itu ngomong kan, lama banget lu dari jarak sini ke sini doang, kagak ada 5 menit, dia bilang gitu kan. Iya, tapi pengen cerita tuh kayak nggak keluar gitu loh bang. Tapi padahal udah gemes banget gitu pengen bilang, tadi gua ngeliat ini, tapi nggak bisa keluar. Akhirnya masih kayak bengong gitu, terus kata temen, jangan bengong Fit, dia bilang gitu kan. Iya enggak, tapi masih kepikiran gitu kan. Terus sama yang teman yang belakang itu pun juga, Fit jangan bengong begitu. Kayak kita diikutin deh, dia bilang gitu bisik-bisik. Nggak tahu lah bang, udah gue males mikirnya nih gitu kan. Pusing gue tiba-tiba gitu. Dan itu bener-bener kayak orang, apa ya, kayak kepala berat sebelah gitu loh. Iya, kayak migrain gitu. Kayak migrain gitu. Nah udah kan akhirnya kata teman yang 2 orang itu, Fit aman nggak? Aman, ya kan. Lanjut jalan nih, tapi jangan cepet-cepet ya, gue lemes banget ya. Lalu kenapa sakit? Kagak, pokoknya lemes aja, gitu kan. Ya udah tuh jalan tuh pelan-pelan. Pas jalan pelan-pelan kan hujan lagi tuh. Tadinya tuh hujannya masih biasa aja. Nah kali ini hujannya agak deres tuh dan agak berangin juga. Akhirnya kan kita ngeres dulu kan. Terus karena trauma yang tadi pohon, akhirnya bang tolong bang jangan ngeres di bawah pohon bang. Kagak ada petir, tenang aja nggak kesambar, bukan itu. Padahal pengen ngomong gitu, bukan itu bang, takutnya ada lagi gitu kan. Cuma kayak, udah bang pokoknya jangan di bawah pohon dah, begitu. Gue kesel banget kalau di bawah pohon, mikirnya gitu kan. Akhirnya kita di tengah-tengah nih, ya udah mata kemana-mana gitu kan. Terus pas lagi kan headlamp kalau gerak-gerak kan kemana-mana ya. Terus nengok-nengok gitu, terus kata temennya di belakang, jangan gerak-gerak kepala lo, jangan apa nyenter kemana-mana begitu. Kenapa bang? Dia tetap gini terus bang, selama jalan tuh dia tetap nunduk terus. Nggak apa-apa itu banyak banget gitu. Jadi itu bener-bener kayak apa ya, ngasih tahu lah gitu kan. Terus yang ya Allah gitu kan, mudah-mudahan selamat lah sampai atas gitu. Udah tuh akhirnya jalan lagi deh tuh. Sama jalan, aku berdua sama dia itu nunduk. Sama temen lu yang ada di belakang Yang di belakang itu. Karena kita berdua tuh ngelihat gitu. Setiap di pokoknya sepanjang jalur itu ada gitu loh bang. Jadi kita nunduk. Tapi yang 2 orang itu mah ya biasa aja gitu, ngobrol-ngobrol segala macam. Sampai akhirnya sampailah di si tempat camping groundnya itu. Kan dia nggak ada puncaknya, cuma tempat camping terus baru ada tulisan puncak Gunung Kencana gitu doang. Udah kita sampai di situlah, nyari apa namanya si tempat ngecamp nih, mau di mana gitu. Dan ternyata di tempat camp itu ada 3 tenda. 3 tenda, tapi karena hujan mungkin orangnya di dalam semua, jadi kan sepi banget kan. Kita ngambil di bagian depan yang buat ngelihat view pagi-paginya gitu. Ya udah kita bangun tenda di situ sambil nungguin temen yang 2 orang ini. Ya udah, akhirnya kita ngisi perut segala macem, tapi tetep tuh bang,
aku tuh pikirannya tuh selalu kebayang si sosok itu terus. Sosok pocong ini ya. Si pocong ini. Dan ternyata abang temen yang di belakang itu juga jadi kayak pendiam bang. Selama itu diem aja, kebanyakan nyebat aja gitu, tapi sambil kayak mikirin sesuatu gitu loh. Tapi kita berdua tuh gak ada yang saling ngomong, cuma kayak ngerasain aja gitu. Akhirnya jam itu udah jam 12:30, hampir mau jam 1 lah. Akhirnya yang 2 orang itu nanjak ke atas itu nyampe 2:30. Yang 2 orang ketinggalan itu. Nah kita juga belum tidur tuh sampai 2:30, masih ngobrol, masih main game segala macem. Nah terus itu kan depannya tuh kan kayak bukit ya depannya. Terus samping tenda itu tuh ada kayak gelondongan kayu yang buat duduk. Jadi buat ngeliat pemandangan gitu. Nah pas kita lagi duduk di situ, kan masak juga di situ juga kan. Lagi duduk di situ sambil nyebat-nyebat gitu, kita kan bawa lampu gunung yang lumayan terang tuh. Tapi terangnya cuma nyorot ke 1 titik doang. Kayak lampu tembak gitu ya. Kayak lampu tembak gitu. Tapi ya terangnya cuma di situ doang lah, nggak terlalu terang banget. Kabut kan lumayan tebel kan. Nah kita duduk-duduk di situ lah sambil nyari-nyari sinyal. Karena hujan udah nggak ada tuh. Dan tapi langit tuh belum ada bintang bang. Jadi masih gelap ya. Masih gelap dan kabut tuh masih ada lah gitu. Pas kita lagi ngopi-ngopi di situ, tahu-taunya temen yang di belakang itu lari bang. Lari ke arah mana tuh? Lari ke arah mau jurang, itu kan depan kita jurang sebenarnya. Terus omongannya dia adalah, gua ngelihat perempuan mau loncat. Dia bilang gitu. Makanya dia lari gitu. Iya lari. Padahal gak ada siapa-siapa. Itu kalau misalkan teman-teman yang lain nggak teriak, itu mungkin dia udah jatuh. Woi, dia diteriakin kan, woi ngapain lu gitu kan. Nah, aku juga denger kayak gitu terus ngeliat dia lari kan juga sontak kayak kaget kan. Ngapain lu ngapain? Langsung kayak gitu kan. Tuh pas diteriakin gitu dia nengok untungnya. Kalau nggak nengok ya mungkin udah bablas. Bahaya banget. Tapi waktu itu dia nggak ngomong, belum ngomong. Lu ngapain sih begitu? Kagak, gue ngeliat tadi ada yang jatuh, dia bilang gitu doang. Halu lo digituin kan sama teman-teman kan. Udah istirahat gitu. Udah mau jam 3 gitu kan. Ya udah akhirnya yang temen yang 2 orang itu kan ngebangun tenda sebelah kan. Pas dia udah selesai ngebangun tenda ya udah kita udah ngepastiin teman kita nih udah lengkap. Jadi kita udah bisa tidur lah gitu kan. Akhirnya kita tidur tuh istirahat. Besok paginya cerah tuh bang. Pas jam 9 itu lumayan tuh, kabut udah mulai tipis-tipis, matahari udah mulai keluar gitu kan. Jadi kita masih udah bisa foto-foto. Nah udah tuh akhirnya ngobrol-ngobrol tuh di situ. Pas ngobrol-ngobrol gitu, ya dia bilang cerita kalau kemarin dia mau lari itu, dia ngeliat ya perempuan itu mau jatuh. Jadi kan kita duduk nih di kayu yang gelondongan itu kan. Nah aku kan di sini. Dia tuh di sini nih, di paling pojok sini. Nah tiba-tiba katanya dia ngedengar suara si perempuan nangis dari arah belakang. Tahu-tahu perempuan itu lari sambil nutup mata gitu, terus loncat. Makanya dia mau nolongin si perempuan itu sebenarnya, mau ngejar biar dia nggak loncat gitu. Tapi pas dia lagi ngejar gitu sambil ngeliat begini tuh perempuan udah jatuh, gitu. Nah dia katanya dengernya si perempuan itu teriak histeris. Padahal sebenarnya yang histeris itu kita temen-temennya. Karena kaget. Iya, jadi kayak dibalikin gitu. Dibalikin gitu. Kalau dicerita gini, tuh cewek teriak sampai histeris kayak gitu. Sakit kali ya jatuh ke jurang, dia bilang gitu. Lah kita jadi, lah yang histeris mah kita ngeliat lu mau loncat, dia bilang gitu. Enggak, itu perempuan yang histeris gitu. Jadi ya udah kita debat-debat di situ gitu. Tapi dia kan. cerita nggak perempuan itu kayak pakai bajunya kayak pendaki atau gimana? Pakai baju biasa. Baju biasa. Biasa, dia nggak bilang kayak baju pendaki, tapi kayak baju biasa gitu. Dia bilang. Gue nggak tahu dia kenapa Fit, dia bilang itu kan. Pokoknya yang gue lihat, gue kaget karena ada orang nangis, gue nengok, dia udah lari sambil nutupin matanya. Gitu. Dia juga refleks lari juga. Lari juga, karena mungkin dia pikir karena nutupin matanya gini sambil lari,
wah nih perempuan nggak tahu nih kalau di depannya jurang gitu kali, dia mau nyelamatin gitu. Terus ya kita yang kayak, wah berarti nggak bener nih yang lu lihat gitu kan, orang nggak ada siapa-siapa kok gitu. Karena posisinya tiga yang kemah itu, 3 tenda yang lainnya itu nggak ada orang, maksudnya mereka mungkin udah istirahat jam Udah pada segitu, tidur dulu ya? iya. Nah kita yang masih pada melek. Kalau misalkan dia mau bilang perempuan, ya perempuan aku satu-satunya doang. Yang lainnya kan laki-laki semua gitu kan, bukan aku. Tapi di antara gitu. 3 tenda ini ada perempuan juga pas paginya itu. Ada deh kayaknya. Ada. Pas siang sih baru pada keluar tuh pas siang. Tuh ada beberapa. Tapi bukan ini ya, bukan yang perempuan yang lari itu ya. Kayaknya nggak mungkin Bukan ya bang. ya? Kalau mungkin yang lari pasti ada beritanya ya kan? Iyalah. Iya. Dan dia tuh rambutnya segini nih, seleher katanya. Sepundak lah pendeknya. Terus kayak pirang-pirang gitu. Itu. Akhirnya pagi itu kita foto-foto, seperti biasalah foto-foto, kenalan-kenalan sama tenda yang lainnya. Nah, ternyata Gunung Kencana itu si tempat campingnya sama si puncaknya itu kan jadi satu. Tapi ternyata ke belakangnya itu luas banget bang. Tapi masih hutan belantara gitu. Ya nggak jelas lah jalurnya gitu kan. Cuma kayak penasaran lah, pengen masuk sampai sana gitu. Tapi kayaknya ada pembatas untuk larangan sampai sana. Mungkin entah itu deket jurang, entah apa gitu. Tapi emang serem banget sih kalau kesananya gitu kan. Dan ada yang bilang juga masih ada hewan buasnya katanya. Padahal itu gunung kan kecil ya. Kok ada hewan buas gitu kan. Tapi katanya memang itu pokoknya di hutan itu masih ada hewan buas gitu. Iya, makanya nggak boleh ke sana gitu. Nggak boleh sana. Terus mikirnya lagi kalau ada hewan buasnya kenapa boleh ngecamp di sini? Kadang kan suka mikir kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya jam 12:30 tuh kita siap-siap buat turun. 12:30 kita packing, kita beres-beres. Sempet hujan juga, tapi gerimis doang, kayak gerimis kabut doang. Habis itu nunggu sebentar, packing lagi baru turun. Turun tuh sekitar sore, jam 2 atau setengah 3-an gitu. Turun. Nah biasa aja tuh bang pas turun. Kita udah bisa ketawa-ketawa dan temen yang di belakang itu pun juga normal-normal aja. Ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, nyanyi-nyanyi gitu. Nah kebetulan turun tuh barengan sama beberapa yang di tenda yang belakang itu. Nah kenapa kita turunnya buru-buru? Karena kita ngejar takut kehujanan lagi. Soalnya langitnya udah mendung tapi masih cerah gitu. Akhirnya kita turun. Turun karena tas aku agak berat, tukeran tas lah sama temen. Aku membawa tasnya dia bawa tas aku. Turun. Ya udah, foto-foto gitu kan. Terus pas tempat yang semalam tuh, yang ngeliat si sosok itu, tuh aku tandain bang, sampai aku tandain. Oh ini tempat yang semalam nih, gitu kan. Oh pohonnya kayak gini, pohonnya emang bener-bener gede bang. Nggak tahu itu pohon apa, tapi kalau ngelihat si badan pohonnya ya, itu bisa kita berdua gitu loh bang. Begini. Ini iya, tebelnya segitu. Iya berarti diameternya gede ya? Gede banget gitu. Dan itu ada, nggak tahu sih pohon apa ya, tapi ada akar-akarnya di atasnya gitu loh, yang menjuntai-juntai gitu. Beringin mungkin? Nggak tahu sih, nggak ngerti pohon juga sih soalnya. Tapi ada akar-akarnya gitu. Dan emang itu paling gede dari pohon-pohon yang lainnya di sekitar situ. Gitu. Cuma di tengah-tengah dia adanya. Nah habis itu turun tuh seperti biasa kan, ngobrol-ngobrol. Karena posisinya itu bekas hujan dan si tanahnya itu masih agak-agak licin dan turunannya agak curam banget. Akhirnya kan ganti-gantian kan kita. Ganti-gantian turunnya, terus saling ngelindungin masing-masing lah gitu kan. Pas bagian aku nih turun, difotoin lah sama temen ceritanya. Difotoin, fit pura-puranya ya, dia bilang gitu kan. Candid, dia bilang gitu kan. Oke, gue bilang gitu kan. Ya udah turun seperti biasa, difotoin sama dia, ceklak, udah. Nggak ada perasaan apa-apa gitu kan. Turun. Pas sampai di anak tangga keberapa ya? Ketiga atau keempat gitu. Jadi masih ada lebih curamnya lagi, tapi kita masih di tengah-tengah yang agak landai. Tapi untuk ke bawah itu mungkin sekitar 10 menitan lah gitu. Ya kita ngeres dulu di situ. Pas ngeres di situ, temen sih yang sadar. Dia bilang gini, kita tuh sebenarnya berapa orang sih? Dia bilang gitu kan.
Terus saya bilang, 6 kan? Laki 5, cewek 1, gue bilang gitu kan. Kenapa? Gue bilang gitu kan. Enggak, kayaknya ada lagi dah, dia bilang gitu kan. Apa rombongan yang tadi kali yang ikut kita? Coba hitung, gitu kan. Ntar ada yang hilang lagi. Aku bercanda kayak gitu, sambil makan tuh. Terus kata dia, iya nih, gue kagak kenal nih, begitu kan. Siapa ya? Begitu kan. Ya udah sih biarin aja, nggak apa-apa. Lu tawarin tuh makanan, siapa tahu mau. Soalnya kan kita lagi makan, masa nggak nawarin orang, mikirnya gitu kan. Enggak, dia sambil gitu, enggak gitu kan. Tapi dia nggak cerita ada yang ikut nih. rombongan ya? Kayaknya ada. Soalnya dia belum cerita kan. Iya. Terus ya udah tuh. Tapi dia pas kita lagi ngeres itu sambil nyemil, dia tuh kayak gelisah gitu loh Bang, kayak nengok gitu. Iya. Kan Kayak ada kadang-kadang sesuatu ya gitu ya. begini-begini, kita nengok lagi gitu. Menurut dia adalah misalkan aku sama rombongan di sini, dianya tuh di sini gitu, jarak berapa meter gitu lah. Nah terus udah tuh, emang dia sendirian, Bang, gitu kan. Diem aja, kagak nggak jawab gitu kayak, tapi mata masih lirik gitu kan. Terus udah belum, ayo turun yuk, udah mau sore nih, gitu kan. Iya turun lagi tuh, ganti-gantian lagi kan turunnya karena licin. Sampailah di bawah yang ada tulisannya si tanjakan Sambalado itu. Karena aku ngelihat si tanjakan ini ikonik banget dan lucu banget, akhirnya aku foto lah. Nah kali ini aku baru berani ngebuka kamera gedenya aku. Karena kan kemarin kan hujan terus kan. Oh iya. Ngeri gitu kan. Jadi pakai kamera yang kecil, yang udah ada waterproofnya gitu. Nah pas kita udah turun itu, aku tuh ngeluarin kamera yang gede gitu kan. Ngeluarin foto lah si tanjakan ini gitu kan. Pas moto-moto cekrek, sebenarnya nggak ada apa-apa. Udah moto-moto aja gitu, ngeliat. Wah lucu nih foto-foto berapa kali. Udah turun lagi. Pas udah selesai moto tuh Bang, bes aja kayak ada angin. Itu bikin merinding banget sih. Cuma pas nengok begini, mata tuh langsung begini Bang ke atas gitu. Gara-gara apa? Jadi nanti kalau Abang lihat ya, itu ada fotonya, ada gapuranya, ada tulisannya tanjakan Sambalado, terus ada tanjakannya. Jadi dia tuh gini, ngeliring gitu bentukannya. Tahu nggak Bang? Itu, wow, merinding aku. Itu bulunya sama persis yang aku lihat di kamar mandi. Jadi pas aku nengok gini, aku langsung begini. Itu gede banget Bang. Tapi nggak bisa, maksudnya gini, nggak bisa ngedeskripsiin kepala sama badan. Jadi bentukannya tuh kayak terowongan gitu. Tapi sebenarnya itu makhluk. Itu bulu semua berarti? Bulu semua Bang, kayak wall bulunya. Gimbal-gimbal gitu loh bulunya. Langsung deh, astagfirullahaladzim, apaan tuh gitu kan. Dan itu pas hasil fotonya yang kelihatan adalah yang setengah Bang. Yang setengah? Ada di fotonya itu ada kayak makhluk setengah. Tapi dia siluetnya begitu kayak bentuk orang, tapi kayak berbulu juga. Menurut aku sih kayak berbulu gitu. Tapi kalau di foto kecil, gitu ya? Tapi aslinya tuh gede gitu. Kayak ngelilingin antara di tengah-tengahnya si tanjakan itu, terus dia ngelilingin sini-sini gitu. Gede. Kayak mungkin kayak lu di bawah kakinya dia mungkin. Iya, kayak orang ngangkang gitu loh. Iya. Gitu gede banget deh. Itu melebihi gede si gunung itu sih kalau aku pikir ya. Karena posisinya aku sampai begini banget ngeliatnya. Dan itu nggak ibaratnya kayak madep belakang gitu. Jadi nggak kelihatan kepala mana, tangan apa tuh nggak kelihatan. Jadi bener-bener kayak orang ngangkang terus orang begini gitu loh. Jadi kelihatan pundak belakangnya doang. Cuma yang diinget itu adalah bulunya yang sama, ngerasanya tuh sama persis kayak di kamar mandi ya? gitu. Karena pada saat aku ngelihat bentukannya dia itu, terus ngelihat si bulunya itu, tangan aku tuh kayak seolah-olah ngerasain kayak megang getar gitu ya, kayak megang sendiri gitu. Jadi kayak aku ngerasain megang yang di kamar mandi. Makanya kenapa bisa bilang itu kayak yang di kamar mandi, itu perasaan tuh tangan tuh ngerasainnya itu sama kayak yang di kamar mandi. Itu aku langsung ngibrit sih Bang. Sempet jatuh juga.
Padahal itu jaraknya dari situ ke base camp itu nggak ada 5 menit. Berarti udah pengen sampai base camp. Iya, udah deket banget. Terus sempet jatuh juga. Makanya kotor kan baju-baju segala macem. Kena tanah itu. Itu karena saking ketakutannya itu. Sampai base camp, udah tuh mau cerita cuma takut gitu kan. Ngeliatin gitu kan. Ya udah, pas mau ke kamar mandi, bingung gitu kayak, kayak nggak mau ke kamar mandi sini lagi nih gitu. Mau di kamar mandi bawah aja tuh yang di musola gitu kan. Cuma penasaran pengen ke kamar mandi juga. Nah untungnya ke kamar mandi juga sih Bang sebenarnya. Tapi walaupun nggak jadi masuk. Nah di saat itu juga aku menemukan sumur tua. Oh. Deket sih kamar mandi itu. Baru sadar tuh ya. Baru pas udah sadar. turun ya. Karena kan kalau pas malam kan nggak ngeliat kan. Untungnya nggak nyemplung Kak itu. Tapi ditutup-tutup Enggak. Cuma jadi kayak apa ya? Kayak lobang. Iya. Terus banyak lumut-lumut, terus ada tumbuhan-tumbuhan gitu. Tapi itu kayak sih sumur sih Bang kalau menurut aku. Tapi nggak ditutup gitu Enggak. atasnya? Untung nggak nyemplung Soalnya dia atasnya. agak tinggi gitu, terus ya bentukan sumur lah gitu. Iya. Tapi nggak ditutup. Di situ aku ngeliat sumur itu. Kan serem ya Bang kalau udah di tempat kayak gitu, kamar mandi, sumur gitu. Pasti pikiran kita kemana-mana dong. Akhirnya nggak jadi masuk kamar mandi, takut. Akhirnya pakai kamar mandi yang di musola. Ya di musola, nahan-nahan lah sampai bawah. Akhirnya ya udah, kita ngeres di situ sebentar doang. Terus kita turun, karena udah mau sore juga kan, udah mau malam, takut kemalaman tuh. Soalnya kita menghindari jalur si kebun teh malam-malam. Karena temen yang ngeliat itu tuh, dia kan bilang, ayo napa pulang, begitu jangan sampai malam kita di jalur kebun teh, gitu. Nah, terus udah nih pulang kan, itu juga masih hujan, masih pakai jas hujan segala macam. Pulang sampai di musola, beres-beres, makan sebentar, itu jam 5:30 kalau nggak salah pulang. Kita turun. Temen yang 2 orang itu akhirnya naik kayak masih ada odong-odong tuh Bang. Jadi iya yang suka bawa anak-anak kecil tuh. Iya. Oh ikut itu berarti? Iya, tapi cuma sampai desa Cikoneng aja, nggak sampai ke bawah sana. Jadi nanti dia dari desa Cikoneng ke bawah sana, jadi jalan kaki gitu. Tapi kan lumayan gitu kan, ngirit 1 jam perjalanan gitu. Akhirnya dia naik itu, kita naik motor, terus dia jalan kaki dari situ. Tapi dijemput sih sama temen juga gitu. Nyewa motor yang di bawah 25.000 buat jemput dia gitu. Ya udah akhirnya aku nunggu tuh di bawah kan. Akhirnya pas di bawah tuh lepas tuh Bang. Baru cerita semuanya. Oke. Dan ternyata, jadi temen yang itu apa tuh Kak ceritanya Kak? Yang katanya ngerasa ada kayak 7 orang itu. Nah iya, jadi temen yang di belakang itu, pertama ya aku ceritain dulu dari pertama. Temen yang di belakang itu akhirnya ngomong, gua ngeliat pocong yang mirip kayak pohon. Jadi kalau menurut dia cerita, pocongnya itu bentukannya setinggi pohon itu. Gedenya segede pohon itu. Iya. Oh waktu malam-malam itu ya Kak? Pas malam-malam itu. Oke. Nah akhirnya kan di situ kan aku kan nimpalin dong. Tapi gue nggak ngelihat segede itu Bang. Gue ngelihatnya cuma separohnya karena gue pikir tuh pocong ngumpet di pohon. Di belakang pohon. Di belakang pohon. Jadi gue cuma ngelihat setengahnya aja. Lu ngeliat mukanya nggak Fit? Kagak. Gue cuma ngecium baunya doang. Tapi kalau temen ngelihat mukanya Kak? Dia ngelihat. Aku bilang kalau aku ngeliat setengah kan sama ngecium baunya doang. Dan itu nggak segede itu. Kalau dia bilang itu gede banget Fit, segede pohon itu, setinggi pohon itu. Lu tahu nggak mukanya kayak gimana? Mukanya hancur, dia bilang gitu. Jadi dia cuma ngeliat mata satu, yang satu lagi matanya nggak ada, kayak bolong. Jadinya sih bolong, bener-bener bolong. Terus mukanya tuh kayak jerawatan kutil, bukan jerawat kutil, yang pada nimbul-nimbul gitu ya? Jadi kayak gelembung-gelembung gitu loh Bang. Tapi isinya tuh kayak cairan-cairan gitu, gelembung-gelembungnya. Nggak tahu gitu. Terus mulutnya mingkem kayaknya, tapi sininya sobek. Si bibirnya itu gitu. Kalau hidungnya dia nggak ngeliat. Pokoknya udah nggak jelas Tafit itu katanya. Mukanya udah nggak jelas. Mukanya udah nggak jelas. Terus aku bilang kan, bau nggak? Aku bilang gitu. Jangan-jangan baunya itu dari mukanya itu. Aku bilang gitu kan.
Terus kata dia, kalau bau gue nggak fokus nyium bau itu, karena gue udah ketakutan pas ngeliat muka, dia bilang gitu. Makanya dia nunduk aja ya. Nunduk aja, dan dia nggak bisa lupa sampai sekarang bang itu muka itu katanya. Kayak dia trauma banget sama pocong. Orang sampai sekarang nih kalau ngelihat orang meninggal takut ya bang. Kan Sampai bentukannya segitu. pocong kan. Dia nggak pernah mau kalau ada orang meninggal ngikut sampai kuburan. Trauma Tuh, banget. trauma. Jadi kalau misalkan udah ditutup kuburannya, dia baru mau ke kuburan. Tapi kalau misalkan kita nganterin sampai kuburan sampai ngelihat dimasukin itu nggak mau dia. Takut. Apalagi kalau keluarganya ntar meninggal dia ngajarin. Nggak ngerti. Kayak gitu. Nah itu satu ya bang. Terus yang dua nih. Jadi ceritanya yang tadi tuh yang dia ngeliat si temen yang tadi tuh loncat. Nah itu akhirnya cerita tuh semuanya. Iya gue ngeliat lu mau lari begitu. Itu jurang tahu sampai nyala-nyalain gitu lah. Terus akhirnya dia bilang, enggak gue ngeliat perempuan itu mau lari, perempuan itu nangis, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang kan, gue kasihan sama si perempuan itu, karena gue ngedenger suara tangisannya tuh bener-bener orang nangis yang bener sesenggukan gitu kan. Nah makanya gue mau ngomong sama dia jangan lari gitu, karena itu jurang, gue tahu itu jurang, dia bilang gitu kan. Nah makanya pas lu mau lari itu kita teriak, karena kita kaget bro, dia bilang gitu, teman-teman yang lain ngomong gitu kan. Terus kata dia, hah emang iya gue lari? Gue kagak lari, orang gue cuma teriak-teriak doang, dia bilang gitu. Gue malah ngedenger dia itu teriak histeris dia. Ya, akhirnya kita ngelurusin kan, yang histeris tuh kita ngelihat lu mau loncat. Akhirnya kita bilang kayak gitu. Berarti rombongan ngeliat dia tuh lari. Lari. Tapi dia nggak sadar kalau dia lari. Enggak. Dan dia denger teriak itu, dia dengernya perempuan itu yang teriak. Yang udah turun ke bawah gitu. Iya. Padahal lu yang teriak padanya. Temen-temen yang lain Iya. pada teriak woi pada gitu kan. Gitu, itu yang kedua. Yang ketiga, surprise lagi nih bang, cerita si 2 orang yang nyusul. Iya yang ketinggalan ya. Yang ketinggalan. Kan kita nggak tahu nih cerita dia kayak gimana, karena kita kan nggak ngalamin sama-sama ya. Jadi 2 orang itu kan kemalaman nyampe. Selama mereka jalan lewatin si kebon teh itu, abis bang katanya disasarin. Terus dia ketemu sama nenek-nenek minta tolong. Ya namanya pendaki kan kadang ngelihat orang kan juga ditolongin kan. Sosialnya tinggi gitu. Terus ditolongin bang. Tahu nggak dibawa kemana? Ke kayak perkebunan teh gitu. Tapi itu udah jauh banget. Dari trek yang si batu yang utama itu. Sampai mereka akhirnya nggak ketemu jalan. Tuh, makanya bisa berjam-jam baru nyampe base camp, lama itu. Terus sempet jatuh juga karena yang dia lihat, yang dipijak bukannya batu, tapi kayak kulit, kayak gitu. Terus pas sampai di musola tuh ketemu katanya sama bapak-bapak, dibilangnya apa? Jalur pendakian ditutup. Karena kemarin udah ada orang yang jatuh di situ, katanya gitu. Nah, kan dia bilang dong, gak mungkin ditutup Pak, teman saya udah sampai sana, dia bilang gitu kan. Enggak kok, yang tadi 2 orang itu kan, katanya gitu. Dia bilang 2 orang, padahal mungkin maksud dia 2 kelompok kali ya. 2 orang itu kan begitu, udah pada turun kok dari tadi gitu. Emang nggak ketemu kamu di jalan? Dia bilang gitu. Nah makanya yang 2 orang itu tuh sempet bingung bang. Mau nerus apa turun gitu ya? Linglung. Sedangkan sinyal nggak ada. Gitu. Untungnya dia tuh kayak penasaran gitu loh bang. Kayak masa sih udah turun gitu. Nah mereka kira di orang base camp itu tuh masih ada jaga di situ. Makanya dia ke base camp. Nah akhirnya ketemu lah sama kelompok yang satu itu yang dibilangin. Bang udah pada jalan, dia naik pas sudah tahu keberadaan kita. Tapi sempat bingung aja gitu, itu bapak-bapak kenapa bilang kita udah pada turun dan tutup. Nah dia bilang juga katanya ada karena kemarin ditutup karena kemarin ada yang jatuh. Nah akhirnya kita kaitin sama yang lompat di atas lompat itu, jangan-jangan yang jatuh dia. Kita dikasih tahu mungkin. Iya.
Tapi nggak tahu karena ceritanya yang sebenarnya. Tapi si bapak-bapaknya ini cerita kalau yang lompat itu di puncaknya. Nggak cerita. Nggak cerita. Dia cuma bilang Cuma ada yang jatuh ditutup aja. mas gitu, ditutup Gara-gara ada yang jalurnya. Soalnya kemarin ada yang jatuh gitu. Oke, Yang iya, tadi iya, dua iya. orang itu udah turun, dia bilang gitu. Itu makanya sempat bingung tuh dia mau lanjut apa enggak gitu kan. Padahal sebenarnya dia udah sampai di bawah itu, di musola itu. Iya. Itu tuh dari jam 9 malam, jam 10 malam. Sebenarnya kan kalau dia mau naik ke atas ke base camp kan ketemu kita. Iya, kalau dia terusin itu. Bisa nanjak bareng. Jadinya kan kita main tunggu-tungguan di situ. Kita nggak tahu keberadaan dia nggak tahu keberadaan kita. Jam Gitu. 10 itu mereka udah di musola ya? Di musola. Dia sedekat lagi ya kan? Kita kan nanjak jam 10:30-an. Iya. Harusnya bisa ketemu. Iya. Karena ketemu bapak-bapak itu dia bilang kita udah turun. Oh, sempet ngobrol dulu gitu ya? Jadi dia sebenarnya tadinya nggak mau mampir ke musola, tapi ketemu si bapak-bapak itu. Akhirnya ya udah ngelihat di situ ada warung, ada musola, ya berhenti dulu sambil kayak mikir gitu, bener nggak sih gitu. Tapi kok anak-anak nggak ada yang ngabarin gitu. Kalaupun kita tuh udah turun, kan kepapasan gitu. Ataupun mungkin sinyal udah dapet. Di desa Cikoneng kan sinyal masih ada kan, masih bisa telepon atau masih bisa gimana gitu, ninggalin pesen lah gitu kan. Ini kan nggak ada gitu kan, makanya dia akhirnya kepo naik ke atas gitu. Itu yang ketiga. Nah yang keempat yang tadi Sempat ada yang bilang itu ya? bukan ada yang Ada ini, yang ngikutin itu. ada yang ngikutin. Nah itu si abang itu bilang perempuan yang ngikutin. Oh. Oke. Katanya gitu, ada perempuan. Jadi dia bilang gini, kemarin lu tahu kan Fit yang gue bilang kita tuh sebenarnya ada berapa orang sih, dia bilang gitu Yang kan. sempat yang lagi ngeras itu ya? Terus aku bilang kan 6 gitu kan, itu sebenarnya kita bertujuh Fit, dia bilang gitu kan. Soalnya ada perempuan, dia bilang kayak gitu. Wah perempuan, gitu. Nah tapi dia nggak bilang kalau perempuannya itu bentukannya gimana, dia cuma bilang ada perempuan Fit, begitu. Cuma aneh aja tuh perempuan, begitu. Keren loh dia berani untuk nanjak sendiri, dia bilang gitu. Cuma kan kayak kita logikanya perempuan siapa gitu Iya, kan. perempuan rombongan lu doang ya? Iya, terus yang di belakang itu kan jaraknya masih jauh bang, Iya. nggak terlalu deket. Kalaupun dia perempuan rombongan itu, masa dia jaraknya jauh sama rombongannya? Iya benar-benar. Kalau misalkan kepisah ya, Iya. masa jauh banget Pasti dia gitu nungguin kan. dulu kan, kalau kayak Nungguin. Nggak mungkin ikutin rombongan kita, mendingan nungguin rombongannya sendiri. Gitu. Kalaupun dia misalkan pendaki kayak kita juga gitu. Kan pendaki kan ramah-ramah ya bang ya, terkenalnya ya. Nggak mungkin dia diem aja. Pasti kan dia minta, maksudnya kayak, Ngobrol bang, gitu ya? bareng Bareng apa dong gimana? gitu ya. Iya, oke. Dari mana? Gitu-gitu kan, biasanya basa-basinya gitu kan. Ini kan kagak. Itu juga kagak, pas lagi turun itu kan baru tahu dia ngomong ada yang ngikut, maksudnya ada tambahan lagi kan baru pas ngeres. Pas kita turun bareng-bareng itu kan kita kagak ada yang ngeliat nih, dia juga kagak bilang. Tapi temen lu itu ngeliat sosok perempuan ini emang perempuan biasa pendaki gitu? Perempuan, dia ngeliat perempuan. Jadi pas kita ngeres duduk di tanah, ya dia duduk di batu. Oke. Tuh, itu yang keempat. Yang kelima, yang suara amin. Nggak ada yang jawab sebenarnya, nggak ada yang ngomong amin. Iya. Dan aku bilangnya itu suaranya berat loh, aku bilang gitu kan. Suaranya kayak gimana, Pit? Kayak bapak-bapak, ya kagak ada bapak-bapak, kan kita anak muda semua. Itu yang kelima. Yang keenam, yang masalah tenda, yang disenterin. Iya. Yang ada perempuan makan itu ya? Itu ternyata bang, itu tendanya orang base camp. Oke. Itu tenda emang dipasang di situ, ibaratnya buat orang pendaki yang mau mau ngecamp. Mau tidur dulu di situ ya? Gitu Iya, ya? maksudnya gini, mau tektok, terus dia nggak bawa tenda. Nah disiapin sama pihak base Disiapin, camp. itu emang Oh, disewain iya. tendanya. Oke. Tapi emang udah dibuka gitu maksudnya, jadi nggak dadakan gitu. Jadi kalau misalkan, kan ada tuh misalkan beberapa orang mau tektok, tapi dia nggak mau ngecamp di sana, atau dia mau ngerasain kemah, tapi yang gampang nggak harus nanjak-nanjak kan di situ. Kadang kan ada yang mau foto pura-pura di tenda gitu-gitu Iya, kan. Itu sebenarnya Tapi buat. kok ada sosok perempuan ya dalam itu malam? Padahal katanya mah kagak ada bang. Itu Kosong emang berarti kan tenda? tenda sewaan. Harusnya kan nggak ada tenda sewaan mah. Yang jaga base camp kan juga bapak-bapak, laki-laki.
Kagak ada Tapi perempuan. sempet nanya sama pihak base camp tentang anak-anak kecil yang ada di base camp itu. Kalau anak kecil nggak nanya. Nggak nanya. Lupa waktu itu nggak nanya. Nggak sempet ya berarti Nggak sempet, cuma nanya tenda. Karena pas kita turun pun itu tenda masih ada memang. Nah kita kan akhirnya nanya kan, aku sih sebenarnya yang nanya kayak, Pak itu tenda siapa Pak? Dia, kok dari kemarin dia masih ada. Nah dia baru bilang, tenda sewaan itu Mbak, dia bilang kayak gitu. Oh tenda sewaan, emang bisa nyewa tenda? Bisa, begitu. Itu pun juga sebenarnya tenda boleh disewa naik ke atas. Kayak sewaan rental outdoor biasa aja gitu. Kalau misalkan ada yang naik nggak bawa tenda, Nggak bawa tenda, mau pakai nyewa itu silakan bawa gitu. Cuma kalau di bawah itu emang udah dibuka gitu. ya. Udah dipasang gitu Udah ya. Kan? dipasang gitu. Gitu sih Bang. Tapi sampai pulang nggak ada kendala gitu kan? Enggak sih, palingan Aman-aman ya sepanjang jalur si kebun teh itu sih. Itu kan malam tuh. Iya, suara-suara doang sih Bang. Nggak sempet nyasar. Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai Aman. bawa berarti. Sampai ke rumah dengan selamat pastinya. Bermalam. Iya. Tapi aku bisa sendiri, aku naik bis. Lah, kenapa? Naik bis Marita. Biar cepet gitu. Rencananya gitu, karena udah diterpa sama hujan terus kan, badan juga udah sakit-sakitan gitu kan. Jadi, udahlah gue naik bis aja deh. Mereka pada naik motor. Udah kayak nggak kuat gitu. Nah, temen lu sekarang yang trauma ngeliat pocong sampai kayak gitu, ke makam itu nggak berani buat ngeliat orang Nggak yang dikebumikan gitu ya? Yap, Sampai sekarang? sampai sekarang. Tapi aku juga itu sih Bang, gimana ya? Takut juga sih. Karena apa ya? Iseng, jatuhnya jadi kayak iseng gitu loh Bang. Kepikiran terus sama si pocong. Makanya sampai sekarang tuh setan yang paling aku takutin itu adalah pocong. Walaupun belum pernah ngeliat jelas mukanya kayak Belum. gimana. Tapi baru ngelihat separuh itu aja udah serem banget. Udah serem banget dan bau ya. Bau ya, baunya yang nggak bisa lupa. Wah, gokil banget. Jadi kan pendakian di tahun 2017 17. ya. Mungkin saat itu masih sepi, masih belum terkenal Gunung Kencana ya. Belum. Nggak kayak sekarang. Mm-mm. Kalau sekarang kan udah enak tuh tangga-tangganya Tangganya juga udah udah enak. disusun rapi kan. Terus ya pinggir-pinggirannya udah ada pegang-pegangannya kan. Iya. Ini lucu, kenapa harus naik malam gitu? Ya itu karena hujan terus Bang. Kan hujan terus. Enggak, kenapa nggak buat stay di tenda dulu malam, pagi baru jalan gitu? Ngejar waktu sih Bang. Ngejar waktu juga ya. Iya. Berarti naik hari apa itu? Sabtu. Sabtu, Sabtu berarti malam minggu di atas ya? Iya. Minggunya turun lagi. Oke, Kak Vida. Ya, Vida ya? beda. Oke, thank you banget ya udah datang dan mau berbagi sebuah pengalaman horor ya. Ini di Gunung Kencana. Kencana. Di tahun 2017. 2017. Dengan 6 orang pendaki Enam yang pada saat itu. Banyak banget teror-teror yang dialami dan kembali lagi nih Kak, ke diri kita masing-masing ya. Nggak semua pendakian itu berkesan akan horornya ya. Semua kembali ke teman-teman yang menyikapinya kayak gimana gitu. Oke Kak, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya pesan-pesan buat teman-teman semua. Pokoknya kalau misalnya mau nanjak, dibekalin dulu dirinya yang lengkap, di safety-in, biar nggak ngerepotin orang. Oke. Baru bentuk tim yang solid, jangan sampai saling meninggalkan sih Bang. Iya. Dalam kondisi apapun. Apalagi zaman sekarang ya, banyak buat berita-berita yang teman ditinggal, nggak tahu kenapa gitu ya kan, Iya. nggak bertanggung jawab banget kayak gitu. Dan tetap melakukan dengan orang yang berpengalaman ya. Betul. Melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu nih dari gua Bang Mange dan juga Kak Vida. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.